So the first speech of this morning session is a very important one because it touches the living of husband and wife, and it means Ceramah pertama di hari ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ini berkaitan dengan kehidupan suami istri, bagaimana menciptakan kedamaian di dalam rumah tangga. Kebutuhan yang diperlukan oleh suami istri dalam menciptakan rumah tangga yang baik. Kepada Fazlur Rahman Bhatti Sahib, Murabbi Silsilah Muballigh, adalah teacher Jamiah di UK, dosen Jamiah UK. Kita persilahkan untuk beliau naik ke mimbar menyampaikan ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Ta'ala फरमाता है, Allah Ta'ala berfirman, कि उसके निशानात में से ये भी है dari antara tanda-tandanya ialah कि उसने तुम्हारे लिए bahwa Dia telah menciptakan bagimu jodoh-jodoh dari jenismu sendiri, ताकि तुम उनकी तरफ तस्कीन हासिल करने के लिए जाओ, supaya kamu memperoleh ketentraman darinya. और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत Dan Dia telah menjadikan di antara kamu kecintaan dan kasih sayang. से ऐसी कौम के लिए Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. इस आयत में Di dalam ayat ini, और प्यार और वफादारी के ताल्लुकात को Allah Ta'ala telah menjadikan hubungan kecintaan dan kesetiaan antara suami istri sebagai salah satu dari antara tanda-tanda agung Allah Ta'ala. और ताकत और कुव्वत रखने Allah Ta'ala telah menanamkan suatu daya tarik dan kekuatan yang sedemikian rupa di dalam kecintaan dan kasih sayang ini, di mana jika di dalam hubungan ini terdapat niat baik dan ketulusan, maka jangankan terhadap kekurangan-kekurangan kecil antara satu sama lain, mereka bahkan akan bersedia untuk mengorbankan segalanya demi pasangannya. ना दुनिया की ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत Demi hubungan kecintaan ini, mereka tidak lagi menghiraukan kaya atau miskin pasangannya, dan tidak pula mereka akan mengadu dalam hal tinggi rendahnya perhiasan dan keindahan zahirnya. Dengan karunia Allah Ta'ala, tidak terhingga contoh-contoh seperti demikian di dalam jemaat kita, di mana demi menjaga janji suci pernikahan ini, para ibu mereka pun dengan tulus dan sabar telah melakukan banyak pengorbanan. Dan demikian pula para ayah mereka dan anak-anak mereka pun senantiasa mengingat pengorbanan-pengorbanannya itu. Meski demikian, terdapat juga beberapa contoh di mana janji suci pernikahan ini dihancurkan karena ketidaksabaran dan ketergesa-gesaan. Pasangan seperti ini akan menghadapi suatu neraka, di mana keduanya tidak hanya akan menjalani kehidupan yang sangat perih, tetapi juga keturunan-keturunan mereka pun akan menjalani kehidupan di dalam bayang-bayang neraka itu. Allah Ta'ala telah menurunkan perintah berikut ini baik untuk suami maupun istri, yaitu: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Suami dan istri, keduanya berkewajiban untuk melahirkan sarana-sarana bagi dirinya dan anak keturunannya agar selamat dari api neraka. Suatu rumah tangga
yang di dalamnya terjadi keretakan antara hubungan suami istri, maka anak-anak yang ada di bawah asuhan mereka pun hari demi hari akan jatuh dalam tekanan mental, dan sebagian mereka akan berusaha mencari-cari kesenangan semu dengan mengkonsumsi zat-zat adiktif, lalu mereka pun mulai cenderung dalam pelanggaran-pelanggaran. Keluarga seperti demikian, setelah menikah mereka, yakni para pemuda atau anggota keluarga mereka, lantas memperlihatkan sikap ketidaksabarannya terhadap kelemahan-kelemahan kecil satu sama lain. Seraya menyinggung hal ini, Huzur Anwar Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz di satu kesempatan bersabda, melalui suatu evaluasi, hal ini pun muncul di hadapan saya bahwa rumah tangga yang tidak ada perlakuan kecintaan dan kasih sayang antara kedua orang tuanya, maka anak-anak mereka pun banyak yang pergi keluar untuk mencari kesenangan mereka. Oleh karena itu, saya pun sampaikan kepada segenap orang tua, janganlah karena adanya sifat keakuan dan keinginan rendah Anda merusak ketenangan rumah tangga Anda dan menghancurkan keturunan Anda. Lalu di satu tempat lain Huzur bersabda, tatkala saya mendapati adanya perseteruan seperti demikian, dan hanya karena kebencian-kebencian yang sepele lantas berujung pada rusaknya ikatan rumah tangga, maka saya senantiasa ingat akan peristiwa seorang anak perempuan di mana ia telah memberi pelajaran yang sangat baik pada satu pasangan. Suatu saat ada suami istri yang tengah berkelahi atau berseteru di depannya dan berbicara dengan nada tinggi karena marah. Maka anak itu pun terus melihat mereka dengan pandangan heran. Alhasil pasangan itu pun menyadari. Mereka bertanya, apakah ayah ibumu tidak pernah berseteru? Apakah mereka tidak pernah marah? Ia menjawab, ya mereka bisa marah, tetapi ketika ibu marah maka ayah saya pun diam, dan ketika ayah saya marah maka ibu saya pun diam. Maka dari itu, kesabaran ini haruslah ada. Terkadang hanya karena hal-hal kecil itu, maka rumah tangga pun harus retak di awal perjalanan mereka. Baru saja mereka menikah beberapa hari, namun mereka mengakhirinya dengan alasan tidak adanya kesesuaian di antara mereka. Padahal hubungan mereka telah terjalin beberapa tahun sebelumnya, baru kemudian mereka menikah. Kemudian hal yang mendasar adalah tatkala keduanya sudah saling menyimpan rahasia satu sama lain dan mereka menyampaikannya pada orang lain, maka orang yang di luar pun, yaitu mereka yang memberikan sarannya, apakah mereka sengaja mencari-cari kesenangan atau memang sudah adatnya memberi saran yang salah, mereka sengaja memberikan saran yang pada akhirnya terus menyebabkan kehancuran rumah tangganya. Maka dari itu, saran pun merupakan suatu amanat. Tatkala pasangan dan orang-orang seperti itu, baik pria maupun wanita, pemuda atau pemudi, datang kepada sosok tertentu untuk meminta saran, maka seorang Ahmadi memiliki kewajiban untuk memberikan saran yang menguatkan rumah tangganya dan bukan justru menghancurkan rumah tangganya. Terkait hal ini, peristiwa di rumah tangga Huzur Akram SAW berikut ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Suatu hari Hazrat Aisyah berbicara kepada Rasulullah SAW dengan nada tinggi, sehingga ayahanda beliau yaitu Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tiba. Melihat keadaan ini, beliau merasa risau dan lantas maju hendak memukul putrinya yang berani berbicara demikian di hadapan wujud utusan Tuhan. Seketika melihat keadaan di antara ayah dan putrinya ini, maka beliau SAW menyelamatkan Hazrat Aisyah dari hukuman ayahandanya. Tatkala Hazrat Abu Bakar kembali, maka kemudian Nabi Karim SAW tersenyum dan bergurau kepada Hazrat Aisyah, coba lihat, bagaimana kami telah menyelamatkanmu dari ayahandamu. Beberapa hari kemudian Hazrat Abu Bakar datang. Rasulullah SAW saat itu tengah berbincang seraya tersenyum bersama Hazrat Aisyah. Maka Hazrat Abu Bakar bertanya, beliau bersabda, betapa saya tengah ikut baik dalam perseteruan maupun kegembiraan. Tentang wanita, Hazrat Rasulullah SAW bersabda bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan tentang pria disabdakan bahwa laki-laki adalah pintu surga. Pada hakikatnya, Rasulullah telah menyampaikan jalan untuk menjadi kaya dalam kebahagiaan sejati di pernikahan. Surga merupakan suatu kebun yang penuh dengan buah-buahan ranum dan bunga-bunga yang segar, yang darinya manusia meraih ketentraman. Ia menjadi wangi dengan keharuman bunganya, dan ia menikmati kelezatan buahnya.
dan kedua matanya memandangnya dengan penuh ketentraman. Selain upaya dan kerja keras, diperlukan kesabaran yang tak terhingga dalam meraih buah yang lezat dari suatu tanaman. Janganlah karena tidak sesuai dengan keinginan dan buah tidak dapat diraih dalam waktu yang singkat, maka kebun itu pun lantas dibinasakan. Alhasil, dalam menciptakan suatu rumah tangga surgawi, diperlukan adanya kerja keras dan kesabaran, yaitu rumah yang di dalamnya suami istri tidak hanya menjadi sarana ketentraman satu sama lain, tetapi anak-anak mereka pun setelah usai dari kesibukan duniawinya, maka mereka lekas berlari ke rumahnya demi mencari ketenangan dan kedamaian. Maka dari itu, untuk mendapatkan setiap kesuksesan yang besar, manusia harus memberikan pengorbanan-pengorbanan yang tidak terhingga, dan ia harus menempuh segala macam keadaan-keadaan yang menguji kesabarannya. Untuk mendapatkan kelulusan secara umum saja di sekolah, terkadang para siswa harus menjalani kerja keras dan kesabaran, di mana mereka yang melihatnya pun menjadi berbelas kasih atas mereka. Di awal Al-Quran Karim, bagi manusia diterangkan tentang suatu kebun, yaitu Ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah, yakni wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga dengan damai, dan nikmatilah buah-buahan yang ada di dalamnya dengan sesuka hati. Meski demikian, di dalam ayat ini pun ditekankan untuk senantiasa waspada akan serangan-serangan setan, dan di mana saja mereka jatuh dalam kesalahan, keduanya diperintahkan untuk tunduk di hadapan Tuhan seraya membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yakni siapapun di dalam rumah tangga dapat melakukan kesalahan dan kelemahan. Alih-alih menyalahkan satu sama lain, keduanya diperintahkan untuk tunduk ke hadapan Tuhan seraya memohon, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami. Seandainya Engkau tidak menutupi kami dan berbelas kasih atas kami, maka kami pasti akan ada di antara orang-orang yang merugi. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah banyak sekali membahas terkait contoh kehidupan bermasyarakat yang indah ini dengan sangat rinci. Di satu tempat beliau bersabda, saya pernah mengalami bahwa suatu saat saya pernah mengucapkan kata yang tinggi kepada istri saya, dan saat itu saya merasa bahwa nada tinggi itu ada bercampur dengan keresahan hati, meskipun tidak ada kalimat yang melukai hati atau menakutkan yang keluar dari mulut saya. Setelah kejadian itu, Huzur bersabda, saya terus beristighfar hingga waktu yang lama, melakukan sholat nafal dengan sangat khusyuk, lalu juga memberikan sedekah. Nada marah kepada istri ini merupakan hasil dari suatu kesalahan terhadap Tuhan. Huzur bersabda, setelah kejadian ini, saya terus beristighfar hingga waktu lama, melakukan sholat nafal dengan sangat khusyuk, lalu juga memberikan sedekah. Nada marah kepada istri ini merupakan hasil dari suatu kesalahan terhadap Tuhan yang tersembunyi. Al-Quran Karim pun menyebutkan cara-cara untuk menciptakan rumah tangga surgawi. Dalam menyampaikan tentang rumah yang di atasnya cahaya rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala turun, Allah Ta'ala berfirman, Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Allah Ta'ala berfirman, nur Allah Ta'ala turun di atas rumah yang mengenainya. Allah memerintahkan untuk meninggikannya dan memperbanyak menyebutkan namanya di dalam rumah itu. Hendaknya ia menyanjungnya, baik pagi maupun petang. Mereka adalah para laki-laki yang tidak ada jual beli dan perdagangan yang dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah atau mendirikan sholat atau membayar zakat. Mereka takut akan hari di mana hati dan penglihatan mereka terguncang di dalamnya. Demikian juga di suatu tempat lain junjungan kita, Hazrat Aqdas Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu teladan suami istri yang patut ditiru. Beliau bersabda demikian, saya mendoakan mereka. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaza imra'atahu fa in abad nabha fi wajhiha al-ma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqazat zawjaha
fa in aba nadhat fi wajhihil ma. Semoga Allah Ta'ala mengasihani seseorang yang bangun di waktu malam dan sholat, lalu ia pun membangunkan istrinya. Jika ia tidak bangun, maka dengan perlahan ia memercikkan air di atas wajahnya. Semoga Allah Ta'ala mengasihani seseorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu sholat, kemudian ia pun membangunkan suaminya. Jika ia tidak bangun, maka dengan perlahan ia memercikkan air di atas wajahnya. Sesungguhnya dengan menempuh jalan melalui doa-doa dan beribadahlah, maka akan terlahir suatu rumah tangga surgawi, di mana para malaikat turun seraya membawa rahmat Allah Ta'ala pada mereka. Contoh-contoh demikian dapat kita lihat pada rumah tangga yang mana dasar pertalian pernikahan antara suami dan istri mereka adalah takwa dan agama. Sebagaimana Huzur SAW bersabda, wanita dinikahi atas dasar 4 perkara, karena hartanya, karena kemuliaan keluarganya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya Anda akan meraih keberhasilan. Jika tidak demikian, maka tangan kalian akan menyentuh tanah. Mungkin maksudnya adalah jika manusia tidak mendahulukan agama, maka meskipun sepanjang umur manusia terus bekerja untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya yang rendah, maka tetap saja ia tidak akan pernah dapat meraih ketentraman di dalam rumah tangganya, dan pada akhirnya ia akan jatuh dalam penyesalan. Kemudian yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan nasihat yang sangat berharga untuk membangun rumah tangga penuh kedamaian. Amsik alaika lisanak wal yasa'aka baituka wabki ala khati'atik. Yakni jagalah lidahmu, rumahmu adalah cukup bagi dirimu, yakni carilah kedamaian di dalam rumahmu sendiri. Batasilah keinginan-keinginanmu, dan janganlah kamu melebarkan kakimu melebihi kain milikmu, dan menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Di satu tempat di dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala menyebutkan perihal orang yang dimasukkan ke dalam surga bersama anak istrinya, di mana baginya dan bagi anak istrinya terdapat beraneka ragam buah-buahan, makanan lezat, dan hal apapun yang memberi ketentraman. Mereka satu sama lain akan bertanya, bagaimana bisa nikmat ini kami dapatkan? Maka ia akan menjawab, ayat Al-Quran, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka akan berkata, sesungguhnya dahulu ketika kami di tengah-tengah keluarga kami tinggal dengan rasa takut akan pembalasan Tuhan. Famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Tetapi Allah telah berbuat baik atas kami dan telah memelihara kami dari azab angin panas. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya kami dahulu biasa berdoa kepadanya, sesungguhnya dia adalah pelimpah kebaikan, maha penyayang. Ini adalah hal-hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran Karim dan hadis, dan hal-hal demikian diamalkan di segenap rumah yang setiap harinya diawali dengan sholat tahajud, rumah yang di dalamnya Al-Quran Karim ditilawatkan secara dawam, rumah yang di dalamnya tinggal pria dan wanita yang malam-malam mereka ditempuh dengan ketakwaan, dan siang harinya mereka jalani dengan sikap yang senantiasa takut kepada Tuhan. Inilah hal takwa yang senantiasa diingatkan di setiap kesempatan pernikahan. Huzur kita tercinta, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz seraya menerangkan hadis Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada anggota jemaat terkait perlakuan baik di dalam hubungan berumah tangga, yaitu Huzur bersabda, terkait hubungan berumah tangga, tertera sabda Rasulullah SAW di dalam hadis. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaknya seorang mukmin tidak menaruh kebencian kepada istrinya yang mukmin. Jika dirinya mendapati ada suatu hal darinya yang tidak ia sukai, maka pasti ada hal lain darinya yang ia sukai. Yakni jika ada suatu hal darinya yang tidak ia sukai, maka pasti ada hal lain yang baik darinya, dan hendaknya Anda senantiasa melihat pada hal-hal baik darinya. Huzur bersabda, jika kedua pasangan berlaku demikian, maka saat itulah kedamaian dan ketentraman rumah tangga dapat terus tegak. Al-Quran telah menyampaikan suatu jalan berikut dalam menekankan perkara kehidupan berumah tangga yang lestari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Yakni mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz dalam menjelaskan jalan yang penuh dengan hikmat ini bersabda, terkait tujuan-tujuan pakaian yang Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran Karim adalah pakaian bertujuan menutup aurat. Kedua, pakaian bertujuan sebagai perhiasan. Ketiga, pakaian bertujuan menjaga manusia dari cuaca panas maupun dingin. Maka dari itu, tatkala suatu saat seorang pria dan wanita telah berkeputusan untuk menjadi satu wujud dalam ikatan perjanjian, maka hendaknya mereka berdua berupaya sedapat mungkin untuk saling menahan diri dan menutup aib satu sama lain. Hendaknya suami tidak terbawa emosi dalam perkara-perkara sepele, dan demikian juga istri. Dan lebih dari itu, satu pasangan Ahmadi hendaknya memiliki hubungan yang justru semakin melipat gandakan keindahan mereka, dan keindahan seperti ini sungguh tampak di dalam setiap pasangan Ahmadi, di mana hal ini pun menjadi contoh bagi yang lainnya. Huzur bersabda terkait sikap kesabaran di dalam kehidupan berumah tangga Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, hal ini pun merupakan satu bagian yang mencolok di dalam kehidupan beliau. Dewasa ini orang-orang menjadi berseteru dengan istrinya hanya karena hal-hal yang sepele. Jika saja di makanannya terdapat garam yang sedikit berlebih atau ia tidak mendapat makanan pada waktunya, maka ia pun lantas murka dan mengeluarkan caci makian. Akan tetapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam meninggalkan satu contoh bagi kita dalam hal bagaimana seharusnya hidup berkeluarga. Ada sebuah riwayat, yaitu setelah pernikahan, tatkala Hazrat Ammajan pertama kali tiba di Kadian dari Delhi, maka disampaikan kepada beliau bahwa Hazrat Sahib menyukai nasi manis yang dimasak dengan gula merah. Maka beliau pun masakan nasi manis itu dengan penuh seksama. Beliau lalu mengambil sedikit nasi, lalu memasukkan 4 bagian gula merah, lalu meratakannya. Tatkala masakan tersebut masak dan nasi itu dituangkan ke tempat nasi, maka seketika beliau sangat terheran dan menyesal karena nasi manis tersebut justru menjadi rusak, sementara waktu makan telah dekat. Beliau saat itu sangat khawatir dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seketika itu Huzur pun tiba, melihat wajahnya yang tampak sangat sedih dan hendak menangis. Maka Huzur lantas tersenyum dan bersabda, "Apakah tengah bersedih karena nasi yang tidak jadi?" Lalu bersabda, "Justru nasi ini sangat baik dan ini sangat sesuai dengan selera saya. Saya sungguh menyukai nasi yang banyak gula merah di dalamnya dan ini sangat baik." Lalu beliau pun menyantapnya dengan sangat gembira. Kemudian beliau radhiyallahu anha menuturkan, "Hazrat Sahib sedemikian rupa menyampaikan banyak hal demi membuat saya senang dan hati saya pun menjadi bahagia." Contoh sikap memahami dan kasih sayang antara suami istri ini tidak hanya dari satu pihak saja. Hazrat Ammajan radhiyallahu anha, seorang wanita yang tumbuh dengan segala kemudahan di kota besar dan maju seperti Delhi, lalu pindah sebagai pengantin menuju desa Kadian, dan beliau menjalani kehidupan dengan segenap ketakwaan, kesucian serta doa-doa, di mana bahkan beliau menghadapi keadaan-keadaan yang sangat sulit karena sebagian keluarga beliau yang gair Ahmadi dan bersikap benci kepada beliau, namun beliau menjalankannya dengan penuh kesabaran dan tidak ada daya tarik serta hingar-bingar duniawi yang dapat merusak hubungan kasih sayang beliau. Mereka yang menyaksikan menuturkan bahwa hubungan kedua suami istri tersebut adalah seperti sahabat yang sangat erat. Hubungan erat suami istri ini selama 22 atau 23 tahun merupakan suatu contoh kesabaran, istiqomah, dan kesetiaan yang patut diikuti. Simaklah bagaimana bukti kesetiaan Hazrat Ammajan radhiyallahu anha kepada suaminya, yaitu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tatkala kewafatan beliau. Hazrat Ammajan radhiyallahu anha mengumpulkan kelima putra putri beliau dan bersabda, "Anak-anakku, janganlah kalian putus asa melihat rumah yang kosong seperti ini, dan janganlah ada noda di dalam hatimu atas ayahandamu yang telah sampai pada Tuhan, karena ayahandamu telah meninggalkan khazanah doa-doa yang tak terhingga di langit untukmu sekalian, yang akan kalian dapatkan terus-menerus pada waktunya." Ini bukanlah sekedar ucapan untuk menghibur anak-anak beliau, tetapi para Ahmadi yang menyaksikan sejarah menjadi saksi hidup akan hal ini, dan insya Allah pemandangan indah ini akan senantiasa kita saksikan hingga hari kiamat, insya Allah. Kemudian terkait permasalahan-permasalahan yang timbul dalam mengurus rumah tangga, imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda,
Lalu ada satu penyakit yang dapat menimbulkan kehancuran di rumah tangga dan munculnya perseteruan yang terjadi terus-menerus di rumah, sehingga muncul suasana tidak tenang di rumah, yaitu meskipun seorang anak telah menikah dan mendapatkan taufik untuk dapat pindah, namun setelah pernikahan pun ia tetap tinggal di rumahnya bersama ayah, ibu, dan kakak adiknya tanpa adanya alasan yang diperkenankan. Jika memang ayah ibunya telah berusia renta, tidak ada lagi yang mengkhidmatinya, dan ia tidak dapat lagi berdiri dan bekerja sendiri serta tidak ada yang melayaninya, maka adalah harus dan merupakan kewajiban bagi anak tersebut untuk membawa orang tuanya itu tinggal bersamanya dan mengkhidmatinya. Namun, jika masih ada saudara atau saudarinya yang tinggal bersamanya, maka ia sebaiknya tinggal berpisah dengan mereka. Di dewasa ini telah muncul banyak keburukan-keburukan karena hal tersebut di atas. Jika dengan tinggal bersama maka justru muncul keburukan dan dosa di dalamnya, maka ini bukanlah lagi merupakan perkhidmatan atau kebaikan. Jadi inilah yang menjadi dasar, yaitu kita tinggal bersama atas dasar kecintaan. Jika karena alasan kecintaan ini lalu justru kebencian bertambah, maka ini bukanlah menjadi suatu anjuran untuk tinggal bersama mereka. Adalah lebih baik untuk tinggal secara terpisah. Jadi dalam setiap permasalahan hendaknya diambil keputusan berdasarkan akal sehat dan bukan karena dasar perasaan. Dalam menjelaskan ayat berikut yakni laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum. Tiada salahnya bagi orang yang buta dan tiada salahnya bagi orang yang lumpuh dan tiada salahnya bagi orang yang sakit dan tidak pula bagi dirimu sendiri bahwa kamu makan dari rumah-rumahmu atau dari rumah bapak-bapakmu atau dari rumah ibu-ibumu atau dari rumah saudara-saudara laki kamu atau dari rumah saudara-saudara perempuan kamu. Hazrat Khalifatul Masih awal bersabda, di Hindustan banyak sekali pengaduan khususnya perseteruan antara menantu dan ibu mertuanya. Jika kita mengamalkan Al-Quran Majid, maka hal ini tidak akan terjadi. Perhatikanlah bahwa di dalam ayat tentang makan dan minum tadi, di dalamnya terdapat petunjuk bahwa hendaknya rumah-rumah itu terpisah, yakni rumah ibu dan anak laki-lakinya yang telah menikah hendaknya terpisah, dan dengan inilah maka satu sama lain dapat pergi untuk makan bersama. Jadi mengenai pandangan orang-orang bahwa jika kita terpisah dengan ayah ibu kita, maka kita akan jatuh dalam suatu dosa yang besar, dan bahkan sebagian orang tua pun sedemikian rupa menekan dan menakuti anak-anaknya atau bahkan mengirimkan blackmail kepada mereka bahwa jika mereka tinggal terpisah maka neraka jahanam akan wajib bagi mereka. Jadi ini sungguh merupakan kebiasaan yang sangat salah. Junjungan kita tercinta Hazrat Aqdas Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan sempurna dalam setiap seginya bagi kita, dan rumah tangga beliau merupakan contoh yang sangat baik. Kemudian kehidupan rumah tangga beliau merupakan suatu tanda yang sangat agung dalam hal amal saleh, takwa dan kesederhanaan. Tidak dilakukan lagi bahwa para wanita yang ada di dalam rumah tangga beliau, karena sifat alamiah dan kewanitaan yang ada pada mereka, terkadang mereka pun mengharapkan kelapangan rezeki kepada beliau. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fa'alayna umatti'ukunna wa asarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, jika kamu menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasannya, maka marilah akan aku berikan kepada kamu dan akan menceraikanmu dengan cara yang baik. Tetapi satu daya tarik dan nur dalam kehidupan penuh berkat Rasulullah SAW yang beliau jalani dalam segenap zikir ilahi dan doa, dan di dalam rumah tangga beliau terdapat suatu kedamaian di mana jawaban segenap istri beliau adalah mereka siap menghadapi pengorbanan. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam, ada seorang sahabat yang memperlakukan istrinya dengan nada keras. Atas kelakuannya ini, Allah Ta'ala menurunkan ilham kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam terkait memperlakukan istri-istri secara baik, yaitu cara ini tidaklah baik. Hendaknya ia diperingati, yakni kepada Abdul Karim, sosok pemimpin kaum muslim itu. Huzur alaihissalatu wassalam bersabda, terdapat pelajaran bagi segenap anggota jemaat di dalam ilham ini, yaitu hendaknya Anda sekalian memperlakukan istri dengan lemah lembut, dan janganlah memperlakukan mereka seperti pembantu. Pada hakikatnya, pernikahan adalah suatu janji setia antara pria dan wanita, maka dari itu berupayalah agar jangan menjadi pengkhianat atas janji ini.
Allah Ta'ala berfirman, ashiruhunna bil ma'ruf, yakni jalanilah kehidupan dengan perlakuan baik terhadap istri-istrimu. Kemudian tertera dalam hadis, khairukum li ahli, yakni yang terbaik di antaramu adalah yang paling baik terhadap istrimu. Hasil perlakukanlah secara baik istri-istrimu dalam hal rohani maupun jasmani. Panjatkanlah senantiasa doa untuk mereka dan hindarilah talak. Huzur Anwar Aidul Talib Nasir Al-Aziz terkait permasalahan rumah tangga ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, Huzur bersabda, Hazrat Chaudhry Muhammad Akbar Sahib meriwayatkan, di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam penuh berkat, Allah Ta'ala telah menurunkan petunjuk kepada Chaudhry Nazar untuk dapat mengenal kebenaran, di mana selanjutnya beliau pun berkeinginan kuat untuk bermulakat dengan Hazrat Masih Maud. Alhasil beliau berangkat ke Kadian Darul Aman, namun di tengah perjalanan diketahui bahwa Huzur tengah ada di Gurdaspur karena urusan pengadilan. Maka dari itu beliau pergi ke Gurdaspur dan mendapat kesempatan bermulakat dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Di saat Huzur tengah sendiri dan beristirahat di atas carpai, beliau pun mulai memijat Huzur dan memohon doa kepada beliau. Seketika itu juga datang seorang teman yang ingin bermulakat, di mana ia menyampaikan bahwa mertuanya sulit sekali menyerahkan putrinya kepadanya, yakni mengembalikannya. Kini ia menghendaki agar ia pun tidak mengirimkan anak perempuannya kepada mereka. Tatkala Huzur alaihissalatu wassalam mendengar kalimat demikian, wajah beliau memerah dan dengan nada tinggi beliau bersabda, menjauhlah segera dari sini, karena jangan sampai azab turun pada kami karena ulah Anda. Maka ia pun pergi. Lalu beberapa saat kemudian ia kembali dan berkata bahwa dirinya ingin bertobat dan mohon agar dimaafkan. Peristiwa-peristiwa para sahabat dan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu merupakan suatu pedoman bagi kita. Huzur bersabda, doa-doa yang dipanjatkan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk keturunan beliau pun memberikan penerangan kepada kita. Di suatu tempat beliau bersabda, saya secara rutin memanjatkan doa ini setiap hari. Pertama, saya berdoa untuk diri saya sendiri, supaya Tuhan yang Maha Mulia memberi saya karunia untuk melakukan sesuatu demi zahirnya kemuliaan dan keperkasaan Tuhan, dan Dia menganugerahkan saya taufik demi meraih keridhoannya. Kedua, kemudian saya memohon doa demi segenap keluarga saya, supaya mereka mendapat anugerah sebagai penyejuk mata, dan agar mereka meniti jalan-jalan keridhoan Tuhan. Ketiga, kemudian saya berdoa untuk putra-putri saya supaya menjadi pengkhidmat agama. Keempat, kemudian saya berdoa untuk para sahabat saya yang mukhlis. Kelima, lalu saya mendoakan segenap orang yang masuk ke dalam silsilah jemaat ini, baik yang kenal maupun tidak. Para sahabat tercinta, ulasan ini akan menjadi kurang tanpa menyampaikan hal teramat penting ini, bahwa demi mencari ketenangan dan kedamaian di rumah tangga, hendaknya manusia mengurangi kesibukan duniawinya meskipun untuk waktu yang sejenak saja. Tetapi hendaknya setiap harinya kita meluangkan waktu untuk menyimak pidato-pidato imam kita tercinta Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersama-sama dengan keluarga kita, seolah-olah kita tengah menikmati suatu mata air yang dingin dan segar di saat dahaga yang sangat. Atau seperti halnya seorang yang tengah sakit keras dan kini ada di hadapan tabib yang akan menyembuhkannya. Jadi ambillah manfaat dari karunia samawi ini, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang dengan penuh perhatian dan kecintaan mereka memutuskan hubungan duniawi mereka demi berada di dekat beliau. Kemudian lihatlah betapa melalui zat beliau, baik di dalam rumah dan keluarga beliau, setiap harinya lahir perubahan-perubahan suci dan mulia. Kemudian Anda saksikan bagaimana dengan mengamalkan ini, maka pada setiap harinya Anda akan keluar dari kegelapan menuju cahaya, dan setiap fajar menyingsing akan menjadi pembawa ketenangan dan harapan untuk Anda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jazakumullah.